Baik, untuk percobaan kali ini kita memerlukan larutan elektrolit. Cara membuatnya adalah mencampurkan 300 ml air dengan 1 sendok makan garam dan sedikit kunyit sebagai indikator asam basa. Untuk membuatnya sekarang kita tinggal memasukkan 1 sendok makan garam dan sedikit kunyit. Setelah itu larutan ini kita aduk, kocok sampai semua garamnya larut. Baiklah, sekarang larutannya sudah berwarna agak oranye kekuningan dan siap untuk digunakan. Baik, sekarang saya akan menunjukkan cara membuat rangkaian sel elektrolit. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah tusuk sate atau sumpit sebanyak 2 batang, 2 buah karet, plastik mika yang sudah dibolongi dan sudah disesuaikan ukurannya untuk membagi sel ini menjadi 2 bagian. Lalu kita juga memerlukan 2 batang elektroda karbon yang bisa kita dapat dari baterai dry cell yang sudah saya selotip dengan kabel begini. Nah, pertama-tama untuk membuat sel ini kita menusukkan tusuk sate atau sumpit yang sudah dibolongi tadi seperti ini. Lalu pada satu sisi kita pakaikan karet. Saya kurang lebih menggunakan 4 kali lilitan. Pada sisi kiri juga yang kanan kita berikan karet dan kita lilit kurang lebih mungkin cukup 3 kali ya, sampai seperti ini. Jadi dia kurang lebih sedikit lebih kecil dari batang karbon. Nah, lalu batang karbon yang sudah kita selotip tadi kita selipkan di antara karetnya seperti itu. Juga kita lakukan pada sisi yang satu lagi. Nah, lalu kedua batang ini kita taruh di atas selnya seperti ini. Lalu akhirnya sel elektrolit pun siap untuk dihubungkan dengan baterai 9 volt. Jadi untuk mempermudah, kabelnya saya dekatkan dulu dengan baterainya. Sudah. Lalu kita sudah menyiapkan juga larutan elektrolitnya dan percobaan siap untuk dilakukan. Baiklah, untuk memulai percobaan ini kita perlu menuangkan larutan elektrolit yang sudah diberi indikator asam basa organik berupa kunyit dan memastikan bahwa kedua batang elektroda sudah terendam. Baik. Dan untuk memulai elektrolisisnya, kita hanya perlu menghubungkan kedua baterai ini dengan kabelnya. Lalu kita bisa lihat bahwa pada kedua elektroda ini sudah mulai terbentuk gelembung-gelembung. Pada salah satunya terbentuk gelembung H2 dan dibentuknya OH-, sedangkan pada yang satunya lagi terbentuk gas Cl2. Jadi kedua-duanya membentuk gas, hanya saja berbeda gas yang dibentuknya. Baik, kita tunggu dulu sebentar.
Baik, saya rasa sudah cukup terlihat perbedaan warnanya. Jika kita lihat di sini, pada elektroda yang ini, warna indikator kunyitnya sedikit berubah menjadi menuju ke warna merah. Sedangkan pada yang satu lagi, dia warnanya menjadi kuning seperti biasa. Nah, untuk membuktikan bahwa indikator ini benar, maka saya sudah menyiapkan indikator universal pH. Jadi ketika saya tes pH-nya, dapat terlihat bahwa yang satu berubah menjadi hijau, sedangkan yang satu tetap kuning. Ya, seperti ini. Dan bisa kita bandingkan bahwa yang satu berubah menjadi pH-nya naik kurang lebih sekitar 9 atau 8, sedangkan yang satu lagi pH-nya menjadi sedikit asam. pH pada larutan yang ini naik menjadi basa karena dibentuknya OH-, sedangkan pada yang satu lagi terbentuknya Cl2 sehingga dia tidak menjadi basa. Dan demikianlah percobaan elektrolisis larutan garam. Terima kasih sudah menyaksikan.